Assalamualaikum teman-teman. Halo, kembali lagi di Rianti Channel. Aku senang banget bisa menyapa lagi teman-teman semua. Aku doain semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam menjalani ibadah puasanya, dan tentunya tetap bisa mengeksplorasi diri dalam setiap hal. Oke teman-teman, aku mau cerita sedikit nih. Beberapa minggu yang lalu, aku bertemu dengan sahabat lama, ya bisa dibilang bestie ya. Kita udah lama banget gak ketemu. Tentunya banyak banget yang kita bahas, dari mulai masalah kerjaan, masalah pribadi gitu kan. Terus juga masalah yang lainnya lah, yang mungkin biasa kita bicarakan kalau kita masih bareng-bareng gitu. Dari mulai apa yang kesukaan, hobi kamu masih nggak sih kayak dulu, terus juga kerjaan kamu kayak gimana, dan yang lain sebagainya. Nah, ada satu pembahasan dengan bestie aku itu, yaitu kita bahas sedikit, karena memang kita juga kan punya lingkungan pertemanan yang baru ya. Kayak walaupun mungkin kita sering komunikasi via WhatsApp gitu kan, via Instagram dan lain sebagainya, tapi kan lebih enak ketika bertemu. Nah, ada satu pembahasan yang kami bahas ya, kami berdua bahas, yaitu tentang istilah self-love dan juga selfish. Kadang kita berdua juga masih bingung gitu akan istilah itu. Sebenarnya apa sih beda keduanya itu? Sama nggak sih sebenarnya self-love dengan selfish itu, gitu kan? Walaupun mungkin self-love dan selfish itu bukan istilah yang populer atau mungkin yang nggak asing lagi ya saat ini. Tapi nyatanya masih banyak orang gitu, termasuk kita berdua itu masih keliru mengenai perbedaan di antara keduanya. Karena perbedaannya itu cukup tipis sekali ya antara self-love dan juga selfish. Nah, terkadang kedua istilah itu susah dibedakan. Walaupun mungkin kita tahu pengertian dari self-love, seperti minggu kemarin aku udah bahas bahwa self-love itu kan diartikan sebagai mencintai diri sendiri apa adanya. Nah, sedangkan selfish sendiri diartikan sebagai mementingkan diri sendiri. Lantas, apa perbedaan di antara keduanya? Yuk kita simak penjelasannya. Meski terlihat sepele dalam hal mendengarkan pendapat orang lain, masih banyak loh orang yang suka keliru gitu. Umumnya kita mendengarkan pendapat orang lain dengan tujuannya kita membalas perkataannya, kita membalas apa yang dia utarakan tentang pendapat dia. Bukan kita mengerti apa maksud yang dia utarakan gitu. Artinya kita selalu miskomunikasi dan misunderstanding ya. Kita salah paham gitu. Padahal mungkin pendapat dia, entah itu berkaitan dengan pribadi kita ataupun yang lainnya, itu sebenarnya mungkin sebagai sebuah refleksi tersendiri gitu bagi diri kita. Apalagi pendapat tersebut itu berkaitan dengan kepribadian kita. Ya oke, mungkin pendapat semua orang juga nggak harus kita ambil semua. Kita harus filter mana yang baik untuk kebaikan diri kita, mana yang ini nggak usah deh gitu kan. Karena ini bahkan membuat kita toksik gitu kan. Itu sebuah toksik yang nggak baik untuk kita gitu. Jadi kita juga harus bisa memfilter. Nah, kalau kamu sudah menerapkan yang namanya self-love gitu kan, kamu akan lebih bisa mendengarkan dan menerima pendapat orang lain. Nah, sebagai bahan evaluasi diri. Misalkan pendapatnya itu berkaitan dengan kepribadian kita gitu kan. Memberikan masukan, nih kamu tuh kalau di bagian ini, kalau misalkan kerjaan kamu kurangnya ini, kamu tuh harus seperti ini gitu kan. Kalau yang udah bisa menerapkan atau mengelola yang namanya self-love, dia bisa menerima gitu. Sebagai evaluasi diri atau introspeksi diri. Nah, hal ini karena kamu tahu bahwa tiap orang itu memiliki pandangan dan pendapat masing-masing. Kalau kita sudah bisa menerapkan yang namanya self-love. Sementara orang dengan tipe selfish berusaha mendengarkan, namun dengan tujuan membalas untuk memenuhi ego sendiri. Jadi dia langsung memotong pembicaraan. Terkadang dia langsung memotong pembicaraan atau bahkan dia membalas gitu. Artinya dia tidak mau membenarkan bahwa itu sebenarnya kekurangan kita, itu keterbatasan kita yang orang lain lihat secara eksternal dari apa yang kita lakukan gitu. Ya, misalkan kalau kerjaan, berarti orang lain kan melihat kompetensi kita dalam bidang pekerjaan kita. Kalau misalkan kurang ya dikasih masukan harus begini. Kalau orang yang selfish itu dia nggak bisa menerima itu gitu. Dia langsung memotong pembicaraan. Bahkan dia berusaha untuk membela diri dia gitu. Walaupun sebenarnya itu padahal itu sebuah refleksi gitu. Untuk membuat diri dia sendiri itu lebih baik gitu. Nah, self-love dan selfish itu terlihat berbeda. Dari mana? Dari cara kamu mengenal diri kamu.
Jadi, kalau kamu sudah bisa menerapkan self-love kamu akan lebih mengetahui kemampuan dan keterbatasan diri kamu. Seperti yang sudah aku bahas di video sebelumnya, bahwa kalau self-love itu kita bisa menerima, mencintai diri kita apa adanya. Kita tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Misalkan contoh, kalau kamu sudah sudah benar-benar jenuh gitu kan, sudah mulai lelah dengan hal atau dengan pekerjaan yang sedang kamu kerjakan, kamu bisa mengetahui kapan harus beristirahat sebagai bentuk pengertian terhadap keterbatasan diri kita gitu. Jadi misalkan kita aktivitas nih dalam keseharian kita hanya bisa, keterbatasan badan kita, fisik kita tuh hanya sampai jam 12. Kalau orang yang tahu, dia sudah memahami yang namanya self-love, dia bisa menerapkan yang namanya self-love, dia itu langsung, oh udah, ini waktunya jam istirahat gitu. Nah, tapi hal yang dilakukan oleh si selfish akan berbeda. Justru kalau yang namanya si selfish ini, dia tidak akan pernah mengakui bahwa dirinya itu tidak mampu, bahwa dirinya itu punya keterbatasan. Dia akan terus memaksakan bekerja walaupun dirinya itu sudah merasa lelah, baik secara fisik ataupun secara mental gitu. Jadi si selfish itu terkadang juga dia lebih cenderung memaksakan kehendak dirinya sendiri terhadap orang lain gitu. Jadi egois gitu kan. Dia udah nggak mau lagi mendengar pendapat orang lain, dia udah egois terhadap dirinya sendiri dan juga apalagi terhadap orang lain gitu kan. Nah, percaya atau tidak, dengan mengenal diri sendiri, kita jadi lebih mampu mengontrol emosi, mengontrol pikiran, sebab kamu itu bisa lebih memahami sejauh mana emosi kamu dan bisa mengendalikannya secara baik gitu kan. Ketika ibaratkan kita dalam fase emosi gitu, karena ya kita juga kan manusia biasa ya, kita bukan manusia sempurna yang punya keterbatasan di batas sabar. Ketika ibaratkan kita dalam melakukan pekerjaan gitu kan, mendapatkan judgement negatif dari orang lain. Tapi kalau orang yang sudah bisa menerapkan self love, dia itu bisa dengan mudah mengontrol emosi gitu. Nah, dibandingkan dengan membiarkan emosi itu menguasai diri kamu sendiri, itu mungkin lebih cenderung ke sifatnya si selfish ya. Jadi kamu itu lebih bisa menenangkan diri sejenak dan mencari solusi apa sih gitu yang harus aku lakukan untuk ngambil alternatif solusi ini gitu kan, masalah ini gitu. Nah, berbanding terbalik bagi si selfish, mereka itu cenderung terbawa emosi dan bahkan mereka sendiri, tipe-tipe orang yang seperti itu bisa kehilangan kendali atas diri mereka sendiri gitu. Jadi karena saking mereka itu emosi, egois, dia memutuskan seenaknya tanpa dia memikirkan baik dan buruknya. Apa akibatnya, sebab akibatnya dari keputusan yang dia ambil ketika dia dalam posisi emosional gitu. Dia sudah tidak memikirkan itu. Jadi perbedaannya itu, kalau yang self love itu dia sudah bisa tahu keterbatasan diri dia itu apa dan harus bagaimana harus memanage dirinya ketika sedang emosi ataupun lain sebagainya. Tapi kalau si selfish itu dia lebih cenderung memaksakan kehendak kepada orang lain dan memaksakan diri dia bahwa saya tuh tidak punya keterbatasan gitu. Nah, mungkin itu bisa menjadi refleksi bagi diri kita ya. Bagi aku sendiri pun sama bestie aku, itu refleksi buat kita nih gitu. Nanti ketika kita berada di posisi kita di dunia kerja ataupun mungkin di lingkungan pertemanan, kita harus bisa tahu, harus bisa cepat peka gitu. Ketika orang lain berkomentar ini tentang kerjaan kita, tentang kepribadian kita, oh ya udah, terima kasih gitu masukannya. Orang yang self love mungkin bisa menerima, walaupun mungkin dalam hati, aduh, gak enak banget ya dapat omongan ini gitu. Tapi kita mencoba untuk menerima itu, dan ya nggak mungkin langsung kita merubah diri kita ya, tapi sedikit-sedikit, step by step. Artinya apapun yang diobrolkan orang lain, pendapat orang lain itu memang tidak semuanya bisa langsung kita makan secara mentah-mentah ya, tapi kita juga harus filter gitu. Tapi ketika ibaratkan itu berasal dari teman baik ataupun mungkin dari lingkungan rumah, dia memberikan pendapat terhadap diri kita, itu tujuannya baik juga. Asalkan kita juga tetap harus memfilternya, mana yang baik dan mana yang enggak gitu. Nah, yuk teman-teman, kita sama-sama introspeksi diri agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Semangat ya teman-teman, dan see you next video. Assalamualaikum.